Halo sahabat teknik, Semuanya. kembali lagi bersama kita di Bincang FT. FT. Yeay. Yeay. Nah, kali ini kita udah nyampe di episode ketiganya Bincang FT. Masih bersama dengan gua, Beno. Tapi mungkin kalau teman-teman yang sebelumnya belum tahu, nama gue Beneditus Mariano. Gue dari Fakultas Teknik Unikat Atmajaya, jurusan Teknik Mesin, angkatan tahun 2019. Dan hari ini kebetulan gue ditemenin lagi nih sama temen gue. Tapi temen gue beda juga nih dari episode-episode sebelumnya, supaya kalian gak bosen. Nah, mungkin teman gue nih kayaknya harus kenalin diri dulu lah ya. Oke, halo semuanya. Nama gue Veronica Tirza dari Unikat Atmajaya juga, Fakultas Teknik Teknik Industri 2018. Nah, kayaknya emang ya, gue tiap episode tuh harus banget ditemenin sama orang yang beda-beda ya, Fer ya. Dasar raja minyak ya, guys. Ya. Aduh, Raja Minyak, sorry. Nah, hari ini kita mau bahas apa nih, Fer? Oke, di episode kali ini tuh kita bakal ngobrol-ngobrol bareng mahasiswa aktif, ngebahas tentang beasiswa gitu, Ben. Oh, beasiswa ya. Gue sebenarnya penasaran sih, Fer. Kayak banyak nih teman-teman di sekitar gue yang pengen banget daftar beasiswa dan kayak gue kurang dapat aja sih kayak kenapa sih mereka pengen daftar beasiswa, kayak apa sih untungnya beasiswa buat seorang mahasiswa dan kayak motivasinya apa sih buat ikut mahasiswa gitu, buat ikut beasiswa gitu, Fer. Nah, itu dia. Di sini kita makanya udah undang dua teman kita, dua mahasiswa aktif yang berhasil dapetin beasiswa dari Jarum Beasiswa Plus. Jadi kita bisa dengerin nih cerita dan pengalaman mereka supaya kita nggak buta lagi tentang cara dapetin beasiswa dan apa untungnya buat kita. Wah, langsung sama yang pro-nya lah istilahnya lah ya, Betul sama mereka yang banget. dapat lah ya, Fer ya. Nah, Gitu. makanya tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita undang narasumber kita, Wendy dan Aldi. Halo guys. Hai Hai Wendy. Ben, Fer, hai Ben. hai Ben. Gimana nih kabar Halo. kalian berdua? Dari Aldi gimana nih? Bosan gak lu pasti lagi online kayak gini? Kabarnya sih pasti luar biasa baik. Ya, tapi kalau bosen ya pasti semua orang mengalami bosen ya. Tapi ya udah jalanin aja. Oke, mantap, mantap. Wendy gimana nih Wendy? Kabar juga baik, alhamdulillah ya. Terus kalau misalnya corona sekarang kan online udah mulai jenuh juga sih, pribadi dari gua juga udah mulai jenuh. Tapi ya jalanin aja, bentar lagi juga kelar kan. Amin. Oke, oke. Emang bener, Fer, gue juga berasa sih online ini nih sucks lah. Pokoknya capek cuy gitu kan duduk doang. Nah, sebelum gue lanjut nih ya teman-teman, kayak kan ada pepatah nih ngomong kalau tak kenal maka tak sayang kan. Makanya jadi kayak gue penasaran banget nih dari kalian, boleh nggak sih ceritain diri kalian sedikit nih? Mungkin bisa dimulai dari Aldi dulu, ceritain dikit lah kalian tuh dari mana. Terus kayak mungkin jurusan dan angkatannya berapa dan juga mungkin dikit lah tentang kehidupan kalian. Oke. Semuanya perkenalin, nama gue Thomas Grivaldi Pradana. Gue dari program studi Teknik Industri angkatan 2018. Nah, sebenarnya gue kenapa milih program studi Teknik Industri ini karena gue banyak saudara gue yang memang alumni Teknik Industri khususnya Atmajaya. Dengar cerita-cerita mereka, jadinya gue juga jadi tertarik. Nah, untuk kegiatan gue sih sebelum ada pandemi ya paling gue ngekos di Naturale, deket juga sama Atma. Jadinya ya paling gue cuman main sih sama teman-teman gue dan juga ngerjain tugas. Itu aja sih. Ngekos itu udah background hidup ya. Background hidup sebelum corona. Mungkin kalau misalnya Wendy gimana nih? Oke, teman-teman kenalin nama gue Wendy, gue juga sama kayak Aldi, jurusan Teknik Industri angkatan 2018. Nah, di sini aku paling aktifnya di kegiatan organisasi selama ini, ada di organisasi UKMM, dan sekarang juga kenapa aku pilih teknik industri, ya karena jujur awalnya salah jurusan, tapi setelah dijalanin ya enjoy juga, kita belajar banyak hal dari berbagai bidang ya. Oke, oke. Nah, guys nih, gue mau nanya nih, motivasi kalian tuh ikut beasiswa tuh apa sih? Dan kayak kenapa dari semua beasiswa kalian tuh pilihnya Jarum Beasiswa Plus? Boleh dari Aldi, silakan. Kalau gue sendiri sih motivasi gue ikut beasiswa pastinya ya. Yang pertama, gue pasti dapat sesuatu yang lebih baik itu materi ataupun soft skill lah. Yang kedua, kenapa gue pilihnya Base One Jarum? Karena
dari cutting atau enggak 1 tahun dan 2 tahun di atas gua yang gua tahu ada 3 anak teknik industri juga yang alumni BES Jarum. Jadinya secara nggak langsung mereka juga memperkenalkan atau enggak mempromosikan itu ke gue. Jadi gue tertarik. Berarti lu dapat infonya dari cutting juga ya? Dapatnya. Ya. Kalau Wendy gimana nih Wendy? Kalau aku dapat info beasiswa Jarum Plus ini sama kayak Aldi dari cutting juga, dan motivasi yang dapat dana 1 tahun juga. Aku juga di beasiswa Jarum ini ada pelatihan-pelatihan soft skill. Nah, itu bikin aku memilih beasiswa Jarum ini. Karena aku lihat juga pelatihan-pelatihan yang diadakan sama Jarum ini berbeda sama beasiswa-beasiswa lain, karena beasiswa lain itu ada dalam bentuk saja. Nah, ini kalau dari Jarum Beasiswa Plus ada dalam bentuk pelatihan soft skill yang diberikan kepada kita, para beasiswa Jarum yang keterima gitu. Gitu. Oke, keren Cakep ya berarti ya Wendy. nih. Iya. Keren banget sih Fer menurut gua, dan kayak menurut gua beasiswa Jarum ini nih kayak program yang sangat kompleks ya. Kayak mereka nggak cuma memberikan bantuan dalam bentuk dana, kayak mereka juga ada pelatihan soft skill-nya juga. Nah, pastinya kalau misalkan buat program yang sebagus ini nih, menurut gua kan pastinya banyak orang yang tertarik. Gue yakin bukan cuma Aldi doang sama Wendy doang nih yang daftar. Dan kayak pasti kan tahap-tahapannya kan sulit banget dong, iya nggak sih? Makanya, jadi di sini tuh gue penasaran sebenarnya, kalian boleh nggak sih kayak, mungkin dari Wendy deh, ceritain sedikit, kayak tahap-tahap dan persyaratan apa aja sih yang selama ini lu laluin nih, buat mendapatkan beasiswa ini, yang katanya sih susah banget yang didapetin. Oke, susah banget tuh karena mungkin jumlah kuotanya terbatas ya. Dan ini Jarum Beasiswa Plus ini merupakan bagian dari Jarum Foundation, dan kalau kita lihat perguruan tinggi yang bekerja sama Jarum Beasiswa Jarum Plus ini salah satunya Atmajaya. Makanya gua sama Aldi bisa daftar dan keterima akhirnya. Nah, itu tahapan pertama, kita harus tahu dulu perguruan tinggi kita tuh terdaftar atau enggak, dan kebetulan Atmajaya ini terdaftar sebagai mitra di Jarum Beasiswa Plus. Nah, selanjutnya kita program beasiswa Jarum Plus ini hanya dibuka untuk mahasiswa yang sedang semester 4. Jadi sedang menjalankan semester 4, itu adalah persyaratan pertama untuk mengikuti beasiswa Jarum Plus. Dan tidak lupa ada persyaratan mengenai IPK juga. IPK-nya kalau nggak salah 3,2 ya dia. Iya. Ya, sekitar 3,2 untuk bisa mendaftar dan mengikuti program beasiswa Plus ini. Lalu untuk selanjutnya, kita tidak boleh atau tidak sedang menerima beasiswa lain juga dari beasiswa manapun, baru kita bisa mendaftar di beasiswa Jarum Plus. Nah, tadi kan udah persyaratan secara bukan secara teknis. Nah, sekarang teknisnya kita sebagai mahasiswa semester 4 yang sudah memenuhi syarat IPK 3,2 tadi, kita ada syarat beberapa tahapan. Yang pertama seleksi berkas, lalu tes tertulis dan wawancara. Yang pertama seleksi berkas, ya berkas biasa seperti CV, nilai kita, terus surat keterangan lagi nggak terima beasiswa lain, pas foto, kartu mahasiswa gitu-gitu deh. Kelengkapan nanti administratif lah ya. Iya. Nah, persyaratan administrasi ini nanti kita kirim ke formnya atau berkasnya kita kirim ke alamat beasiswanya. Nanti ada prosesnya, setelah itu kita dikirim SMS atau email atau ditelepon bahkan untuk mendapatkan notifikasi apakah kita lolos seleksi berkas pertama atau enggak. Karena proses ini kan ada beberapa tahap yang tadi aku bilang. Nah, setelah kita lolos tes tertulis ini, kita baru lanjut ke tes tertulis dari tes setelah berkas ya. Tes tertulis ini kita sebenarnya secara offline ya, harusnya tahun lalu kayaknya. Tapi tahun ini kita secara online dengan ada tes semacam tes psikologis gitu juga. Bener. Ada tes apa lagi kemarin? Tes dasar sih sebenarnya, tes cara berpikir kita, ya bisa mencakup kayak matematika dasar, logika kita juga. Sebenarnya tes biasa lah. Lalu setelah kita tes tertulis, nanti diproses. Mah beda guys. Lalu setelah tertulis itu nanti ada namanya wawancara. Nah, wawancara ini kita bisa lakukan setelah kita udah lulus dari tes tertulis. Nah, kalau misalnya kita nggak lolos, ya nggak ada proses wawancara gitu. Nanti notifikasinya kemarin aku lewat SMS, ada juga yang lewat email, ada yang telepon juga gitu. Setelah wawancara, sebenarnya udah selesai, nanti tunggu tahapan akhirnya. Cuma tahun-tahun lalu, kalau nggak salah tuh ada simulasi. Cuma tahun ini nggak ada, cuma sampai tahap wawancara aja selesai gitu. Oke. Kompleks sih ya, maksudnya menurut gua ya banyak tahapan ya, dan kayak kan bahkan ada yang harus wawancara dulu, harus tertulis dulu. Biasanya kan cuma salah satunya itu doang kan. Iya nggak sih, Fer? Benar kayak
Ya kan, soalnya kita mau mendapatkan yang terbaik ya. Jadi semuanya diseleksi sedemikian rupa ya guys. Oke, terus setelah kalian udah pengumuman lolos keterima nih di beasiswa. Nah, dari tahap lolos itu sampai sekarang nih, kalian tuh udah dapat apa aja nih dari beasiswa? Mungkin kayak dari Aldi kali sekarang, Aldi. Oke. Kalau yang gue rasain sendiri ya, pertama yang udah pasti banget gue dapet ya rasa kebanggaan lah. Karena dari beribu-ribu orang yang daftar, cuma keterima 500-an kalau nggak salah. Nah, yang kedua, yang pastinya juga Jarum kan menjanjikan beasiswa uang tunai selama 1 tahun. Dan yang ketiga, karena memang tahun ini rangkaian kegiatan beasiswa Jarum diundur karena adanya pandemi, jadi paling gue baru merasakan kalau ketemu teman-teman lain, ketemu orang-orang dari berbagai universitas yang ada sih. Jadi gue bisa menjalin relasi juga. Paling itu sementara yang baru gue dapetin. Kalau dari Wendy gimana nih? Sama atau ada yang berbeda dari Aldi? Kurang lebih sama kayak Aldi. Cuma ya kalau misalnya yang gue dapetin sih sekarang yang tadi uang beasiswa juga, dan juga sekarang ini kan acara inti beasiswa Jarumnya sebenarnya belum terlaksana karena kemarin pandemi COVID. Harusnya sudah ada yang terlaksana, tapi sejauh ini belum ada, dan ketentuannya juga mungkin tahun ini bakal dilaksanain semuanya gitu. Jadi Amin sama ya. kayak Aldi. Oke. Semoga semua terlaksana ya acara-acaranya. Amin lah, cepet kelar lah coronanya supaya kan bisa ngerasain acara-acaranya dong, ya nggak sih? Iya. Nah, terus mungkin nih tadi Wendy sama Aldi sebenarnya udah singgung dikit sih, Fer. Kayak mereka ngomongin soal kayak ada acara-acara gitu kan. Kayak jadi sebenarnya gini loh, sebelumnya gue ada stok-stok Instagramnya beasiswa dikit nih, beasiswanya Jarum. Terus kayak gue ngeliat di sana ada Wendy nih di divisi BPH, ada Aldi juga nih di divisi acara. Nah, gue bingung aja sih, kayak itu kan bentuknya mirip-mirip kayak organisasi kan, kayak bagian organisasi gitu. Kayak emang sebenarnya di dalam beasiswa Jarum itu kalian memang ada sebuah organisasinya, ya kan? Dan maksudnya gue kayak sebenarnya prokernya kurang lebih tuh boleh nggak sih kayak ceritain deh dikit kayak prokernya yang kalian buat tuh apa aja? Mungkin bisa dimulai dari Wendy dulu deh kali ini, ceritain dikit. Kan BPH-nya Wendy nih ceritanya. Oke, jadi thank you pertanyaannya. Jadi sebenarnya di beasiswa Jarum ini pengurusan yang tadi kamu stalk mungkin itu adalah khusus buat regional Jakarta, khususnya Jarangor. Jarangor itu adalah kita, Jakarta, Serang, dan Bogor. Nah, itu adalah kita. Kita itu yang kamu stalk adalah kepengurusan untuk daerah kita Jarangor. Jadi sektornya lah istilahnya gitu. Sedangkan kalau acara-acara yang dibuat sama Jarum, dari Jarumnya itu berbeda dengan acara yang kita buat sebagai organisasi di Jarangornya. Gitu. Jadi dari Jarum Beasiswa Plusnya sendiri ada acara-acara intinya, kurang lebih sekitar 5, tapi 3 acara besarnya, nation building, character building, sama leadership development ya kalau nggak salah. Dan untuk acara-acara itu kan bersifat sama pelatihan soft skill kita khususnya ya. Kalau misalnya yang dari Jarum Beasiswa Plusnya. Sedangkan untuk acara-acara yang akan aku sama Aldi buat, untuk acara di Jarangor, itu lebih berhubungan sama relasi. Karena kan kita dapat beasiswa kan kita mau lihat koneksi juga ya. Nggak cuma dari dananya juga, nggak juga cuma dari pelatihan yang diberikan, kita juga pengen dapat relasi yang baik nih antar sesama angkatan dari beasiswa Jarum, maupun dari angkatan atas juga. Nah, di sini pengurusan Jarangor tuh yang memfasilitasi anak-anak beasiswa angkatan kita angkatan 36 ya, gua sama Aldi, jadi kalau misalnya tahun depan ada daftar, kalian angkatan 37, nah itu yang menjalin relasi kalian dan mendapatkan benefit lebih lah di acara-acara yang diadakan sama pengurusan aku sama Aldi sebelum acara beasiswa dilaksanakan gitu. Oke, menarik sih. Maksudnya gue kayak mereka sampai bikin acara pelatihan leadership dan lain-lain juga ya, Wen. Dan kayak di tahun ini tadi, jadi acaranya gimana itu terlaksana nggak kalau misalnya masalah leadership dan lain-lainnya? Oke, buat sebenarnya acara yang tahun lalu juga sebenarnya satu belum terlaksana tapi terundur jadi Desember, otomatis angkatan gua sama Aldi itu bakal undur juga. Nah, kebetulan di Januari ini akan ada briefing mengenai acara-acara yang dilaksanakan kapan-kapannya, udah mulai diadakan Januari ini briefingnya gitu. Nah, sejauh ini belum dilaksanakan, entah online atau offline itu nanti tunggu briefingnya dulu karena kita juga belum tahu info lebih lanjutnya. Oke. Mungkin dari Wendy udah ceritain dikit nih tentang maksudnya secara teknikalnya mereka isinya kan acaranya ada apa aja. Mungkin gue penasaran aja sih, mungkin dari Aldi sendiri mungkin bisa share dikit kayak mungkin gue nggak tahu ya sekarang posisinya kalian udah berinteraksi dengan teman-teman kalian di batch itu atau belum?
Cuman kayak menurut kalian ada vibes kerja apa nggak sih yang berbeda dari apa namanya yang organisasi di Besuan Jarum ini dengan organisasi yang kalian ikutin gitu loh di Unikat Majaya. Orang-orangnya kayak gimana sih? Dan apa yang kalian temukan unik gitu di mereka yang nggak ada di mungkin organisasi di Unikat Majaya? Oke, thank you Ben. Kalau sebenarnya kan yang kita berinteraksi di Jarangor aja ya, jadi anggotanya cuma 52 orang. Nah, dari yang gue rasain sih, dan kita kan cuman ngebahas tentang hal-hal yang cuman buat perekat relasi lah. Nah, meskipun gitu, yang menurut gue berbeda itu dari sifat-sifat mereka. Pertama, mereka tuh nggak diem-dieman gitu di grup pertama. Jadi kayak mereka langsung open, langsung ibaratnya kayak terbuka banget lah menceritakan diri mereka. Dan yang kedua, mereka itu teman-teman jarang orangnya sangat pede, percaya dirinya tinggi banget. Yang ketiga, cara mereka kerja tuh pun beda menurut gue. Mereka fast respon, mereka nggak nunda-nunda apapun job desk yang dikasih, jadi langsung bes, langsung kelar gitu tiba-tiba. Itu sih paling yang gue rasain ya di divisi gue. Dan gue yakin juga satu kepengurusan Jarangor sih pasti kayak gitu. Yakin. Oh iya, menarik sih menurut gue kayak ada sisi uniknya dan orang-orangnya kayak aktif-aktif gitu ya, Tom ya. Bener. Oke, mantap banget sih. Ya, betul. Terus kan kalian tuh udah kayak ngobrol lah ya, sengaja lewat online kayak gini. Nah, terus bener gak sih sama kata-kata orang kalau beasiswa tuh identik dengan anak yang pinter gitu? Kayak menurut kalian tuh apakah benar kayak IPK tuh sangat mempengaruhi kalian dapat beasiswa atau ada faktor lainnya yang bisa dapat beasiswa itu gitu? Dari Aldi boleh? Oke, thank you, Fer. Menurut gue IPK penting. Kenapa? Karena itu kan udah menjadi syarat administratif kan di awal, yaitu minimal 3,2. Nah, tapi kan kita tahu sendiri kalau 3,2 itu sebenarnya nggak tinggi-tinggi banget. Ya wajar lah, IPK wajar. Jadi menurut gue IPK sangat tidak berpengaruh apakah kalian diterima di beasiswa Jarum ini. Tetapi lebih dilihat ke diri kalian, potensi apa yang kayaknya kalian tuh bisa lebih punya gitu dibanding yang lain. Itu sih paling fair. Jadi kayak walaupun IPK-nya udah 3,9 belum tentu keterima ya? Belum tentu keterima di beasiswa Jarum, beasiswa manapun gitu ya? Atau gimana? Menurut gue belum tentu. Kalau misalnya dari Wendy sendiri gimana nih? Oke, kalau menurut aku pribadi penting ya. Karena aku ada kasus di mana teman aku sangat aktif berorganisasi, tapi syarat administratif tadi meskipun dilihat 3,2 sedang ya, tapi kita nggak bisa tahu kan orang-orang mungkin terlalu fokus di kegiatan organisasinya, kita nggak mempedulikan kegiatan di kuliahnya. Nah, itu sayang banget kalau misalnya kegiatan organisasinya udah bagus banget, dan ternyata IPK yang nggak mencukupi kan itu, apa ya, sayang banget kan. Karena IPK itu syarat mutlak di awal, nggak bisa dinego gitu loh. Meskipun nanti ketika wawancara dia bagus segala macam, itu nggak bisa karena dia nggak lolos tahap awal itu. Maksudnya mungkin kasusnya itu mungkin 3,19 gitu misalnya. Ya, IPK-nya gitu betul. ya, Wen? Iya. I see. Tapi tetap ya Jadi mesti harus seimbang dibalance aja ya gitu. antara IPK sama keaktifan organisasinya. Betul. Emang bener ya, Fer, ya, kayak yang dibilang tadi kalau misalnya, lu bilang tadi lah, pokoknya tadi kan lu bilang kalau misalnya kita jadi manusia harus lebih balance kan, kayak secara akademik kita juga harus bisa bagus, prepare, tapi non-akademiknya juga kayak organisasi, soft skill, itu juga harus bisa bagus ya, Fer. Benar. Nah, makanya di sini tuh sebenarnya kayak gue penasaran sih, kayak gue pengen tahu nih dari kalian berdua nih, kalian sebenarnya punya tips and trick sendiri nggak sih? Karena kan kalian ini kan adalah orang-orang yang udah melewati proses pendaftaran beasiswa, udah diterima juga di beasiswa, dan kayak menurut kalian kayak ada nggak sih tips and trick ala-alanya kalian nih, ala-alanya Aldi dan ala-alanya Wendy nih buat dapat beasiswa? Dan mungkin nih sebagai penutup, kayak gue minta deh sedikit pesan dari kalian buat teman-teman yang mau coba ikutin beasiswa nih. Mungkin bisa dimulai dari Aldi dulu deh. Oke. Tips and trick dari gue. Pertama gue tuh pas mau daftar Jarum, pastinya gue harus tahu nih
atau enggak buat teman-teman semuanya kalau mau daftar sesuatu tuh kalian harus tahu apa yang mau kalian ikutin. Itu pertama. Kedua, jangan lupa juga buat tanya-tanya orang ataupun kenalan kalian yang udah pernah di beasiswa ataupun hal apapun itu yang pengen kalian ikutin. Dan yang ketiga, cari sumber sebanyak-banyaknya mengenai tips and trick juga dari orang-orang lain yang nggak kalian kenal. Misalnya melalui platform YouTube, Twitter, ataupun blog-blog pribadi lainnya deh. Itu sangat membantu. Dan yang pasti pesan buat yang lainnya, kalaupun mau ikut beasiswa, nggak ada salahnya buat mencoba. Kalau kalian pengennya di Beasiswa Jarum, meskipun misalnya nggak diterima, jangan pernah patah semangat karena masih banyak juga beasiswa-beasiswa yang luar biasa bagusnya buat ke depannya. Itu sih paling. Kalau dari Wendy sendiri, gimana nih Wendy? Kayak dari Aldi ini nyampaikan menurut gue udah bagus banget nih. Kalau menurut lu gimana nih tips and triknya? Dan juga kayak pesen lu deh buat teman-teman kita nih yang mungkin nanti ke depannya pengen nyoba. Oke, dari aku pribadi tadi mungkin udah di-mention juga tentang balance antara kuliah dan juga kegiatan organisasi. Kuliah sebagai syarat dasar dalam administrasinya, dan kegiatan organisasi itu sebagai bekal kalian semua, teman-teman. Kalau misalnya nanti penting juga buat pengembangan diri kalian kan ikut organisasi. Selain itu juga kalian bisa ikut mengakses berbagai macam kesempatan yang ada. Contohnya Beasiswa Jarum kan itu butuh kegiatan pengalaman organisasi juga. Selain Beasiswa Jarum yang mungkin Aldi bilang banyak kesempatan lainnya, itu juga mungkin butuh basic atau background ke pengalaman organisasi juga. Jadi itu dua hal yang penting antara kuliah dan kegiatan organisasi. Karena aku juga pribadi tahu Beasiswa Jarum ini dari organisasi gitu. Jadi banyak informasi yang bisa gali dari kegiatan organisasi maupun dari kepanitiaan. Dan yang terakhir mungkin tadi kan sempat di-mention juga sama Ben sama Vero tentang masuk beasiswa itu susah dan lain-lain. Menurut aku sih yang penting percaya diri aja dari diri sendiri. Soalnya kalau misalnya kita tertekan dengan masuknya susah, IPK harus berapa, pengalaman organisasi banyak. Kalau kita tertekan akan hal itu, mungkin itu jadi performance kita turun nanti ketika wawancara atau ketika tes. Tapi kalau aku pribadi mungkin terasanya tertantang ya, meskipun hasilnya nanti keterima atau enggak, ya bukan itu intinya. Yang penting aku nggak ngerasa tertekan dulu karena masih banyak kesempatan lain. Kalau aku udah tertekan di Beasiswa Jarum ini dan gagal, nggak akan mau ambil kesempatan yang lain karena udah down duluan gitu. Bagus banget sih Fer ya. Emang pokoknya intinya lu pede dulu, terus langsung coba aja dulu gitu loh. Ngapain maksudnya kayak ya udah, kalau misalnya persyaratannya udah mencukupi ya kenapa nggak kita cobain kan, dibandingkan kayak mikir malah nggak nyoba gitu kan. Bener banget gak sih Fer? Benar. Dan kayak ini tuh suatu kesempatan yang sangat jarang dan sangat berguna banget buat kita semua ya. Kita apalagi yang buat kalian mungkin mahasiswa yang 1, 2, 3 yang mau semester 4 nanti bisa coba nih ikutin kakak-kakaknya nih, Thomas dan Aldi dan Wendy gitu. Oke guys, gak terasa ya guys, kita udah ngobrol cukup lama dengerin cerita dan pengalaman dari Wendy dan Aldi yang berjuang buat dapetin beasiswa dari Jarum Beasiswa Plus. Semoga dari pengalaman mereka ini, semua kita bisa termotivasi dan menjadi pelajaran buat teman-teman yang semua mau mencoba daftar beasiswa juga ya. Nah, thank you buat Wendy dan Aldi yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman di podcast episode 3 kali ini. Sukses terus ya guys. Thank you, Beno, atas undangannya ke podcastnya. Nah, terus juga jangan lupa buat teman-teman semua nih, teman-teman FT yang biasa dengerin bincang FT-nya kita ini, untuk subscribe YouTube-nya kami juga nih di SMFT-WAJ. Mungkin nanti bisa dimunculin di bawah ya. Terus juga follow IG-nya kita @SMFT-WAJ, dan juga stay tune terus dengerin podcast kita di Bincang FT di episode-episode selanjutnya. Dari teknik untuk teknik.